Mari kita dipertemukan sekalipun lewat online, tetapi kita boleh bersekutu bersama-sama di ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, inilah yang mau renungkan. Karena kerinduan kita, karena rasa cinta kita kepada Tuhan, kita mau hidup kita selalu kudus di jalan Tuhan. Kita mau masuk ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita supaya Roh Kudus penuh di dalam setiap kehidupan kita.
mengatakan, Kaulah kebanggaanku, Kaulah kekuatanku, Kaulah sumber kemenanganku. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita menang di dalam Tuhan, kita kuat memiliki Tuhan. Saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima bejana firman Tuhan. Dengan sayap Tuhan kita mau terbang tinggi. Dengan firman Tuhan kita mau dikuatkan. Dalam saat ini kita mau siapkan hati kita. Biar firman itu akan memberikan kekuatan yang lebih bagi kita. Firman-Mu berkata Kau bersamaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Tuhan hati pikiran kita. Kita memohon Tuhan sucikan dan bersihkan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu benar-benar masuk dalam jiwa-jiwa kami, sehingga kami bisa lebih baik dari hari ke hari. Dan firman-Mu menjadi penopang hidup kami, sehingga kami dapat berpegang kepada-Nya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita masih bersyukur kalau kita masih dalam rangka ibadah online. Meskipun online tidak menutup berkat Tuhan, tidak menutup pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari Nabi Elia. Kalau bulan Agustus ini identik dengan temanya kemerdekaan. Pagi hari ini kita mau belajar, kalau kemarin kita dengar khotbahnya Ibu Fajar, merdeka dari kekhawatiran. Pagi hari ini kita mau belajar, kita mau merdeka dari keterpurukan. Apa itu namanya keterpurukan? Kalau kita boleh mengupas sedikit tentang keterpurukan, keterpurukan itu adalah satu suasana atau satu sikap yang orang sering bilang, orang sering ungkapkan itu dengan namanya putus asa, atau sedang berada di level tingkat bawah, atau sedang tidak memiliki apa-apa. Pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan Nabi Elia. Kita akan buka di dalam kitab 1 Raja-Raja ayat 19, pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita tidak usah baca semuanya, tapi saya yakin dan percaya nanti Bapak Ibu bisa buka kitab Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Intinya waktu itu ketika Nabi Elia mendapat perintah Tuhan untuk menumpas nabi-nabi Baal dari Raja Ahab dan beserta istrinya yaitu Isabel. Di situ kita bisa melihat ketika Nabi Elia sudah menuntaskan tugasnya membunuh nabi-nabi palsu, membunuh nabi-nabi Baal, kemudian dia mendapat ancaman dari Isabel, istri dari Raja Ahab. Kita melihat di sini Elia mengalami rasa takut, Elia mengalami rasa putus asa ketika nyawanya merasa terancam. Kita tahu kalau kita lihat situasi saat ini, kehidupan kita mungkin tidak jauh beda dengan apa yang dialami Elia. Ketika kita sudah menuruti perintah Tuhan, ketika kita sudah melakukan perintah Tuhan, persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita masih tetap ada, bahkan menghimpit kehidupan kita. Apalagi kita tahu saat ini apa yang namanya pandemi corona itu belum berakhir, hampir 2 tahun masih berlangsung, dan saat ini yang namanya PPKM terus diperpanjang, semua dibatasi, sehingga kita secara manusia merasa gerak kita tidak leluasa. Di sektor ekonomi kita juga merasakan, kehidupan keluarga kita juga merasakan. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar. Di bulan Agustus ini, seperti bangsa kita merdeka dari keterpurukan kita. Kita mungkin merasa seperti apa yang dirasakan Nabi Elia. Ketika semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, ketika semuanya sudah kita merasa, oh Tuhan, aku sudah sempurna, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang terbaik. Tetapi mengapa kehidupanku masih seperti ini? Mengapa nyawaku masih terancam seperti yang Elia katakan? Dia merasa putus asa, dia sempat merasa ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi kita mau belajar pagi hari ini, di ayat yang ke-8 dikatakan, Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Kita melihat di sini satu kisah perjalanan Nabi Elia ketika dia melarikan diri untuk menuju Gunung Horeb yang diperintahkan Tuhan. Dia sudah merasa putus asa, dia sudah tidak merasa tidak mampu lagi. Bahkan dia waktu tidur, waktu istirahat dia sudah menyerahkan nyawanya. Tetapi malaikat Tuhan datang sampai kedua kali mengingatkan Elia. Elia, bangun, makan dan minumlah.
Elia tidak menghiraukan. Yang kedua, malaikat datang lagi dan menyapa Elia. Ini gambaran kehidupan kita. Ketika kehidupan kita sudah terpuruk, kehidupan kita sudah berada di level putus asa, seringkali kita tidak mendengar suaranya Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan berkat. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan solusi di dalam kehidupan kita. Memang selama masa-masa pandemi ini semua merasa sulit, semua merasa apa yang dilakukannya itu, apa yang dilakukan kita itu sepertinya kurang. Padahal ketika kita berdoa, Tuhan itu sudah sediakan. Bahkan mungkin sebelum kita berdoa meminta pun Tuhan sudah sediakan. Seringkali permasalahan kita, persoalan kita itu menutup telinga kita untuk mendengar suaranya Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan, makan dan minumlah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi makanan. Makanan kita adalah apa? Firman Tuhan. Doa adalah makanan kita. Sedangkan minuman kita adalah iman dan perbuatan kita. Seperti halnya Elia ini, ketika dia mulai makan, ketika dia mulai minum, maka pulihlah kekuatan Elia. Kita bayangkan perjalanannya 40 hari 40 malam. Saya tidak bisa membayangkan perjalanan itu berapa ratus kilo. Diperlukan kekuatan, diperlukan tenaga untuk menempuh perjalanan sepanjang itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu kekuatan, kita perlu tenaga untuk menghadapi persoalan kita. Kunci dari semuanya ini adalah makanan dan minuman. Kalau mungkin ini gambarannya Elia ini, makanan dan minuman itu memang dimakan dan diminum. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, makanan dan minuman kita adalah doa, iman, dan perbuatan kita. Maka dengan 3 hal itu, makanan dan minuman itu, kita sanggup untuk melalui perjalanan yang panjang ini. Mungkin PPKM terus berlangsung, 1 minggu diperpanjang, 1 minggu diperpanjang. Tapi yakin dan percaya. Kemarin saya baca tulisan itu, ada tulisan PPKM. Banyak orang mengartikan bermacam-macam. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, PPKM, percaya pasti Kristus menolong. Seperti yang dialami Nabi Elia ini. Dia mulai bangkit dari keterpurukannya. Dia mulai bangkit dari rasa putus asanya untuk melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb. Kalau saja saat itu Elia merasa putus asa, kalau saja saat itu Elia merasa, sudahlah Tuhan, aku sudah tidak mampu, nyawaku sudah terancam, nyawaku sudah di ujung tanduk, aku diburu untuk dibunuh. Kalau dia pasrah saat itu, dia tidak akan mengalami urapan di Gunung Horeb. Dia tidak akan mengalami mujizat yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan pertunjukkan untuk dia. Begitu juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berani melangkah. Tuhan sudah sediakan makanan, Tuhan sudah sediakan minuman. Kalau kita hanya makan saja, kita tidak minum, orang Jawa bilang seret bar mangan orang ngombe. Tetapi ketika kita sudah makan dan kita sudah minum, maka kita mempunyai kekuatan yang baru. Ketika kita hanya berdoa saja, mujizat itu juga tidak akan terjadi. Kita tidak akan bangkit dari keterpurukan. Kalau kita hanya beriman saja, mujizat itu juga tidak akan terjadi. Kalau kita hanya berbuat melakukan usaha sekeras kita, sekeras kemampuan kita, kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu tidak akan terjadi. Maka semuanya harus saling melengkapi. Ada doa, ada iman, dan ada perbuatan. Seperti yang dialami Nabi Elia ini. Di masa-masa yang sulit ini, banyak semua orang saya melihat itu mengeluh. Banyak orang yang merasa tidak puas dengan apa yang terjadi saat ini. Semuanya sulit, semuanya dibatasi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak orang juga yang merasa bersyukur dengan adanya pandemi ini. Mereka yang dulunya kerja ikut orang, mereka yang dulunya sebagai karyawan berangkat pagi bahkan pulang malam kalau lembur. Ketika dia di PHK karena masa corona ini, dia dikeluarkan dari pekerjaan. Dia punya inisiatif yang baru untuk berwirausaha, jualan ini, jualan ini. Akhirnya mereka bisa berkembang, mempunyai usaha sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyikapi keadaan kita.
Kita harus peka terhadap suaranya Tuhan, agar setiap permasalahan, setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu selesaikan, dan Tuhan itu nyatakan mujizatnya bagi kita. Putus asa, kecewa, terpuruk, itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau makan dan minum yang Tuhan sediakan, kita mau berdoa, kita mau beriman, dan kita mau melaksanakan atau berbuat sesuatu, Tuhan pasti akan tunjukkan kuasa. Jangan tuntut hasilnya seperti keinginan kita. Yakin dan percaya setiap hasil yang daripada Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin secara manusia, oh Tuhan kok seperti ini, Tuhan kok seperti itu. Tetapi semuanya itu baik bagi kita. Semua itu sesuai dengan takaran kita. Jika saat ini Bapak Ibu merasa terpuruk di dalam kehidupan, merasa putus asa di dalam kehidupan saat ini, oh Tuhan semuanya sulit, oh Tuhan semuanya merasa, oh mustahil Tuhan aku bisa seperti itu, seperti ini. Yakin dan percaya, ada makanan dan minuman yang Tuhan sediakan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8. Makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merespon kebenaran firman Tuhan. Karena ini semuanya nyata. Ini tidak hanya tulisan tangan, ini tidak hanya cerita. Tetapi ini kenyataan. Ini akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari di bulan Agustus ini dan untuk bulan-bulan seterusnya, meskipun negara kita perpanjangan yang namanya, kalau saya lihat kita, wah ini diperpanjang lagi nggak ya PPKM-nya? Perpanjangannya seminggu. Yakin dan percaya bahwa Kristus pasti menolong, Kristus pasti menyelesaikan, Kristus pasti memberkati. Kalau kita mau peka terhadap suaranya Tuhan. Kalau kita mau bangkit dari keterpurukan kita dan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya rasa cukup untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati. Bapak Ibu semuanya merasa bangkit lagi dari keterpurukan saat ini. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan sedang bekerja saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari Elia. Elia yang sudah terancam nyawanya, Elia yang sudah ada di ujung tanduk. Tetapi ketika dia melakukan perintahnya Tuhan, ketika dia mengiyakan perintahnya Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat bagi kehidupan Elia, sehingga dia menjadi nabi yang besar. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan nyatakan mujizatnya, Tuhan akan nyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saya pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kita bersama. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan belajar seperti Elia. Apa yang kami rasa saat ini sulit, apa yang kami rasa saat ini berat Tuhan, kami yakin dan percaya ketika Tuhan bersuara, ketika Tuhan memerintahkan kami untuk berbuat ini, berbuat itu, kami mau lakukan. Tuhan akan nyatakan mujizat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Masa-masa sulit saat ini, kami tidak mau merasa terpuruk, kami tidak mau merasa putus asa, tapi kami mau belajar seperti Elia Tuhan. Kami mau makan dan minum apa yang Tuhan sediakan untuk bekal kami menghadapi perjalanan yang lebih panjang lagi Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau beriman, kami mau melakukan perintah-Mu. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Dan akan nyatakan mujizat bagi kami semuanya. Tuhan akan berikan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran-Mu ini bisa menjadi pegangan, bisa menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di masa-masa pandemi ini
pertolongan Kristus selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk ibadah boleh berjalan dengan baik dari awal sampai selesai oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah terjadi bagi bangsa dan negara kami. Tolong pemerintah kami dari pusat sampai daerah, sehingga apa yang sedang digumuli hari-hari ini mendapatkan jalan keluar dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, orang percaya di mana saja mereka berada, Tuhan juga memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat GBI Ebenezer Dabung, Tuhan berkati. Ketika mereka menghadapi berbagai masalah, berikan jalan keluar. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ketika ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami walaupun kebaktian online, tapi kami tetap masih beribadah kepada Tuhan. Berkati semua yang mendengar, baik yang di rumah, baik yang di tempat-tempat tertentu, Tuhan juga berkati. Agar supaya kebenaran firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu. Terima kasih untuk ibadah ini, dan kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati, pikiran kita, iman kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan sayang dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini, besok dan seterusnya. Kiranya Roh Kudus memberkati kita, menolong kita, menyertai kita, mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin.